Puan Tanah adalah dewa. Bab 521. Aku ditipu oleh seorang anak muda. Jika aku tidak memberinya pelajaran, aku akan sangat marah. Apa kau benar-benar berpikir aku sudah jauh dari rumah selama bertahun-tahun dan menjadi bodoh? Zhen Yinzi berkata dengan marah saat dia masuk ke dalam mobil, menggertakkan giginya karena marah. Wajah Zhen Yangzi juga muram, dan dia berkata dengan nada sinis, dia mencoba mendapatkan tambahan 100 juta yuan dengan berputar-putar. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak akan bisa menghabiskannya. Saudaraku, maksudmu adalah... Zhen Yinzi menggerakkan tangannya untuk menyeka lehernya dan berkata dengan dingin, serahkan saja masalah ini padaku. Aku berjanji akan mengirimnya ke neraka tingkat 18. Jika kau berani mempermainkan sesama muridku, kau sama saja dengan mencari kematian. Puan Xikong tidak mengikuti saudara-saudara Zhen Yangzi kembali ke keluarga Chen, tetapi tinggal di rumah Qin Ming untuk makan malam. Namun, dia tidak terbiasa dengan makanan barat, jadi dia hanya makan beberapa suap dan kemudian membawa Mu Yunsu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Mu Yunsu tidak bertemu tuannya selama beberapa hari dan ada banyak hal yang ingin dia bicarakan, jadi dia siap untuk berbicara sepanjang malam. Aku tidak tahu kalau guru Yunsu adalah seorang biarawati. Mungkinkah Yunsu juga menjadi biarawati? Yang Ningxuan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah guru Xikong dan muridnya kembali ke rumah. Selama makan, Qin Ming hanya memperkenalkan nama belakang biarawati itu secara singkat sebagai Xikong, dan tidak memperkenalkan apapun yang lain, sehingga Yang Ningxuan sangat penasaran. Biarawati itu berlatih tanpa memotong rambutnya, jadi dia bukan biarawati sungguhan. Yunsu tentu saja belum menjadi biarawati, kata Qin Ming. Kungfu Yunsu sangat hebat, dan gurunya pasti lebih hebat lagi. Aku pasti akan belajar beberapa trik darinya jika aku punya kesempatan. Yang Ningxuan berkata dengan penuh harap. Bukannya aku ingin mengecilkan hatimu, tapi lupakan saja kemampuan kungfumu yang biasa-biasa saja itu dan jangan mempermalukanku sebagai seorang guru. Ucap Qin Ming dengan cemas. Yang Ningxuan memutar matanya dan mengeluh, kungfuku tidak bagus, itu semua karena kamu, guruku yang murahan, yang mengajariku dengan buruk. Beraninya kamu mengkritikku. Kamu harus introspeksi diri dulu. Guru menuntunmu ke pintu, tetapi terserah padamu untuk berlatih. Bagaimana kau bisa menyalahkanku jika kau tidak cukup baik? Qin Ming berkata dengan nada mendidik, bisakah kau menyalahkan sendok jika kau tidak bisa menyajikan nasi? Kamu bahkan tidak mengajakku masuk. Siapa lagi yang harus aku salahkan selain kamu? Yang Ningxuan terus mengeluh. Gampang kalau kamu mau masuk. Senyum nakal tersungging di bibir Qin Ming, setelah makan malam, kamu mandi dulu, baru aku akan mengantarmu ke kamar tidurku. Mendengar ini, Yang Ningxuan menatap tajam ke arah Qin Ming dan berkata dengan wajah tegas, bagaimana kamu bisa menjadi tuan jika kamu tidak serius di depan Isabella? Jika kamu berani menggodaku lagi, aku akan menceraikanmu. Pikiranmu tidak sehat. Qin Ming membalas dengan serius, aku hanya mengatakan bahwa aku yang menipumu, dan aku tidak mengatakan apapun lagi. Apa yang kau pikirkan? Pikiranmu tidak sehat, tetapi kau menyalahkanku. Tidak heran kau belum membuat kemajuan akhir-akhir ini. Apa yang ada dalam pikiranmu? Yang Ningxuan terdiam, dan memutar matanya lagi, siapa yang menyuruhmu mengatakannya dengan ambigu? Kamu mencoba menipuku. Triknya sangat canggih, jangan dianggap serius. Apa kau belum pernah mendengarnya? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Isabella memperhatikan keduanya yang sedang bertengkar, tersenyum tanpa berkata apa-apa, bergumam dalam hatinya, jika sayang benar-benar membawa Yang ke kamar tidur, aku tidak keberatan. Setelah makan malam, Qin Ming dan Isabella membersihkan piring dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Sayangku, keaslian kunci darah telah diidentifikasi oleh para tetua. Aku baru saja mendapat beritanya hari ini. Bisakah kau menebak apakah itu benar atau tidak? Berbaring di tempat tidur, Isabella meringkuk dalam pelukan Qin Ming, berbicara seperti burung kecil. Aku rasa itu benar, kalau tidak, kamu tidak akan begitu bahagia. Kata Qin Ming. Benar atau tidak, itu tidak memengaruhi suasana hatiku. Aku senang karena kamu bilang makan malam yang aku masak enak. Kata Isabella sambil tersenyum. Tidak hanya lesat, tapi hampir sama lesatnya dengan masakan koki bintang 5. Mulai sekarang, tugas memasak akan diserahkan kepadamu. Jadilah pengasuhku, dan aku akan punya energi untuk memberimu hadiah di malam hari hanya saat aku kenyang. Qin Ming berkata dengan seringai nakal, dan tangannya yang besar mulai nakal. Isabella sangat menikmati belayan ini. Raut wajah menggoda terpancar di wajahnya dan matanya penuh kasih sayang. Itulah yang kau katakan. Akhirnya aku menemukan alasan untuk tinggal lebih lama. Apakah kamu tidak takut ayahmu akan mengirim orang untuk menangkapmu? Tanya Qin Ming. Ayah sudah tidur selama sebulan. Kecuali ada sesuatu yang sangat penting, tidak perlu membangunkannya selama 100 tahun. Ini berarti aku punya 100 tahun waktu luang untuk dihabiskan sesukaku. Waktu itu cukup untuk menemanimu. Oh, aku pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya. Bagaimana mungkin kau bisa melupakannya? Qin Ming menghela napas dan pura-pura mendesah, sepertinya aku sudah tua sekarang. Ketika rambutku sudah memutih dan aku sudah tua dan rapuh, dan kau masih sangat muda dan cantik, apakah kau masih akan menyukaiku saat itu? Tentu saja, tidak peduli apapun yang terjadi padamu, sayangku, aku akan mencintaimu selamanya.
Isabella berkata dengan penuh kasih, ketika kamu sudah terlalu tua untuk berjalan, aku akan mendorongmu untuk melihat dunia, berada di sisimu setiap hari, dan mengurus kehidupanmu sehari-hari. Aku sangat tersentuh dengan apa yang kau katakan. Aku benar-benar ingin menjadi vampir dan tinggal bersamamu sampai akhir zaman. Qin Ming berkata dengan penuh kasih sayang, memeluk Isabella erat-erat, matanya penuh dengan emosi. Menjadi vampir itu mudah. Yang harus kau lakukan adalah menyelesaikan pelukan pertama. Dengan tubuhmu, tidak akan ada masalah. Saat itu, darahku akan mengalir di tubuhmu, dan darahmu akan mengalir di tubuhku, menyatu satu sama lain. Isabella berkata lembut sambil memamerkan taringnya. Sayangku, aku tak sabar untuk menjadi satu denganmu. Aku benar-benar ingin membantumu menyelesaikan upacara pelukan pertamamu sekarang juga. Jangan khawatir. Jika aku menjadi vampir, umurku akan mencapai beberapa ratus tahun. Masih banyak waktu. Biarkan aku menjadi manusia selama beberapa dekade lagi. Tidak akan terlambat untuk menyelesaikan pelukan pertama setelah aku melewati usia parubaya. Meskipun Qin Ming tidak membenci Isabella karena menjadi vampir, jika dia benar-benar menjadi vampir, dia tidak akan bisa mengatasi rintangan psikologis untuk saat ini. Dia akan membicarakannya nanti. Baiklah, kau bisa melakukan pelukan pertama kapanpun kau mau. Aku selalu siap melayanimu. Isabella berkata dengan patuh seperti seorang pembantu. Qin Ming terkekeh, saya butuh layanan sekarang, mulailah menyediakannya. Tunggu. Melihat kepala Qin Ming semakin dekat, Isabella buru-buru mengulurkan jari rampingnya dan menempelkannya di bibirnya. Saya belum menjawab pertanyaan Anda tentang apakah kunci darah itu asli atau tidak. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Apakah kunci darah itu asli atau palsu? Tanya Qin Ming. Itu adalah kunci darah, salah satu dari 13 artefak suci ras vampir, tetapi telah rusak dan tidak dapat memainkan peran aslinya. Mengapa rusak? Saya melihat kunci darah berbentuk tongkat itu masih utuh. Tanya Qin Ming. Isabella menjelaskan, menurut catatan sejarah dan keterangan Penatuakal, kunci darah itu mengandung energi khusus dan dapat digunakan sebagai senjata. Akan tetapi, kunci darah yang ditemukan itu tidak lagi memiliki energi apapun di dalamnya dan telah menjadi benda logam biasa. Maksudmu, benda itu tidak berguna meskipun kita menemukannya. Benda itu hanya bisa digunakan sebagai hiasan simbolis. Kata Qin Ming. Isabella mengangguk. Mungkin karena waktu yang lama, energi dalam kunci darah telah menghilang, atau mungkin telah diserap oleh sesuatu. Sayang, kamu juga melihat keadaan abnormal Tuan Han malam itu. Tidakkah kamu menganggapnya aneh? Maksudmu, kau curiga Han Hongxi telah menyerap energi dalam kunci darah. Qin Ming berkata, sebenarnya, aku pernah melihat keadaan jahatnya sebelumnya, tetapi tidak sekuat itu. Han Hongxi mendapatkan kunci darah terlebih dahulu. Karena dia orang jahat, dia mungkin telah menyerap energi dalam kunci darah dan menjadi lebih kuat. Tentu saja, ini hanya tebakanku dan aku tidak punya bukti. Isabella menebak. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, caranya sangat mudah. Pergi saja dan tanyakan langsung padanya. Dia berani menyakitimu malam itu, dan aku belum membalas dendam padanya. Saat dia mengatakan ini, cahaya dingin melintas di mata Qin Ming. Aku akan meminta seseorang untuk memeriksa keberadaannya. Aku akan pergi bersamamu besok jika aku punya waktu. Kemudian, Qin Ming mengambil ponsel di meja samping tempat tidur, menelepon Si Tu Honglian, dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mencari tahu rumah sakit mana yang merawat Han Hongxi. Meskipun Qin Ming tidak membunuh Han Hongxi malam itu, dia memukulinya hingga setengah mati. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Keesokan harinya pun tiba dalam sekejap mata. Setelah bangun dan mandi, Qin Ming langsung pergi ke rumah Gu Qingyi untuk sarapan. Sejak dia yakin bahwa Gu Qingyi benar-benar tersihir oleh Qi Qinyun, Qin Ming benar-benar khawatir. Bagaimana jika Gu Qingyi benar-benar jatuh cinta pada Qi Qinyun dan tidak bisa melepaskan diri bahkan setelah sihirnya terangkat? Bukankah itu terlalu tragis? Jadi Qin Ming pergi sarapan gratis setiap hari untuk mencari tahu tentang situasi Gu Qingyi. Kehidupan Gu Qingyi sangat teratur. Dia sarapan setiap hari dengan jarak waktu 5 menit. Saat Qin Ming tiba, sarapan baru saja disajikan dan Gu Qingyi belum mulai makan. Kenapa kamu kesini lagi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak menggangguku di pagi hari? Apa kamu menyebalkan? Melihat Qin Ming masuk ke restoran, Gu Qingyi menunjukkan ekspresi jijik, lalu memerintahkan pelayan Yuma, usir orang ini dan jangan biarkan dia masuk ke rumah lagi. Ibu Yu tampak malu. Dulu Qin Ming bisa datang dan pergi dengan bebas, tetapi sekarang dia ingin mengusirnya saat mereka bertemu. Pasti ada konflik di antara mereka. Nona, apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan Xiao Qin? Xiao Qin telah banyak membantu Anda di masa lalu dan bahkan menyelamatkan hidup Anda. Membiarkannya datang ke rumah Anda untuk sarapan adalah cara Anda untuk membalas budi. Tidak perlu mengusirnya. Yuma menasihati dengan ramah. Pokoknya, aku benci orang ini sekarang, jadi biarkan saja dia pergi. Kata Gu Qingyi tidak masuk akal. Nona, bagaimanapun juga, kita adalah sahabat karib semasa kecil. Aku datang hanya untuk makan dan itu tidak mengganggumu. Kau tidak boleh bersikap tidak berperasaan, kan? Qin Ming berkata sambil menyeringai. Dia sama sekali tidak menghiraukan perkataan Gu Qingyi dan duduk di meja makan. Yuma,
Aku suka sarapan yang paling kamu buat. Tolong bantu aku mengambilkan sepasang sumpit. Terima kasih. Baiklah, tunggu sebentar. Ibu Yu tidak tahu bahwa Gu Qingyi tidak bingung. Dia pikir dia punya konflik dengan Qin Ming dan semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Dia setuju dan berbalik untuk berjalan menuju dapur. Bagaimana bisa kamu begitu keras kepala? Tidakkah kamu mendengarku mengatakan aku membencimu dan memintamu untuk pergi? Gu Qingyi mengangkat alisnya, matanya membulat, dan dia memarahi dengan marah dengan wajah dingin. Apa yang kau katakan? Pendengaranku agak buruk akhir-akhir ini. Kau memintaku untuk makan. Jangan terlalu sopan. Aku bukan orang asing. Qin Ming berpura-pura bodoh. Pak. Gu Qingyi sangat marah sehingga wajah cantiknya menggembung, dadanya naik turun, dia membanting sumpit dengan keras ke meja, berdiri dan berjalan pergi, seolah berkata, jika kamu tidak pergi, aku juga akan pergi. Jangan pergi. Qin Ming berdiri dan meraih lengan Gu Qingyi, membujuknya seperti anak kecil, jangan bertingkah seperti anak manja. Duduklah dan makanlah. Bersikaplah baik. Bab 522. Lepaskan aku. Ditangkap oleh Qin Ming, wajah Gu Qingyi semakin menunjukkan rasa jijik. Dia meronta dengan keras, tetapi Qin Ming memegangnya terlalu erat dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan menelepon polisi. Sekarang aku sudah mendapatkanmu, aku tidak bisa melepaskannya, kata Qin Ming dengan makna ganda. Lepaskan aku, dasar bajingan. Gu Qingyi gelisah dan marah. Ia meronta lebih keras lagi dan berteriak keras, Ling Ling, keluarlah dan bantu aku menghajar para berandal itu. Mendengar teriakan dan pertengkaran itu, Huo Nanling keluar dari kamar tidur. Melihat Qin Ming yang sedang bertengkar dengan Gu Qingyi, dia langsung berhenti. Dia sudah mendengar dari Qin Ming bahwa Gu Qingyi telah disihir, dan dia berharap Gu Qingyi sudah lepas dari kendalinya. Akan lebih baik baginya untuk tidak terlibat dalam perselisihan mereka. Qingyi, ada sesuatu yang telah kusimpan di hatiku selama lebih dari 10 tahun. Aku benar-benar ingin mengatakannya kepadamu, tetapi aku tidak pernah memiliki keberanian untuk mengatakannya. Pada titik ini, mata Qin Ming penuh dengan kasih sayang, yang pasti dapat meluluhkan hati wanita manapun. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, Qingyi, dengarkan baik-baik, aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak aku masih kecil. Aku menyukaimu dalam diam selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah melupakannya. Aku tidak ingin kamu menyukaiku. Menghadapi pengakuan Qin Ming, Gu Qingyi tetap acuh tak acuh, wajahnya masih penuh dengan rasa jijik dan marah. Merupakan hakku untuk menyukaimu, terlepas dari apakah kamu menyukaiku atau tidak. Setelah mengatakan ini, Qin Ming tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Gu Qingyi. Dasar bajingan, lepaskan aku. Gu Qingyi ingin menamparkan Qin Ming, tetapi lengannya dipegang oleh Qin Ming dan dia tidak bisa melepaskannya. Dengan marah, dia membuka mulutnya yang seperti buah ceri dan menggigit bahu Qin Ming dengan ganas. Dia menggigit dengan sangat keras, seolah-olah dia ingin menggigit sepotong daging Qin Ming. Qin Ming tampaknya tidak merasakan sakit apapun, matanya penuh kelembutan, seolah-olah dia sedang menatap wanita yang paling dicintainya. Ibu Yu juga keluar dari dapur sambil memegang sumpit. Ia ingin melangkah maju untuk mencegah mereka, tetapi Huo Nanling terus melambaikan tangan dan menggelengkan kepala padanya, jadi ia berbalik dan kembali ke dapur, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Qin Ming memegang erat Gu Qingyi dan tidak mau melepaskannya, sementara Gu Qingyi menggigit Qin Ming dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Keduanya tetap dalam kebuntuan, menunggu untuk melihat siapa yang akan menyerah lebih dulu. Gu Qingyi menggigit bahu Qin Ming hingga berdarah. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya untuk melawan pun melemah, dan giginya pun mulai goyang. Dia benar-benar lelah. Baru setelah Qin Ming merasakan nyeri di bahunya hampir mati rasa, Gu Qingyi benar-benar melepaskan mulutnya. Masih ada sedikit darah di sudut mulutnya. Wajahnya keras kepala dan matanya penuh amarah. Aku baru saja memelukmu sebentar. Kenapa kamu begitu keras kepala dan tidak mau melepaskannya? Lenganku terluka dan aku tidak bisa bergerak. Kamu harus bertanggung jawab atas diriku. Qin Ming masih tidak melepaskan Gu Qingyi dan berkata dengan serius. Lepaskan aku, atau aku akan menggigit lenganmu yang satu lagi juga, kata Gu Qingyi dengan wajah tegang. Tidak peduli seberapa galaknya Gu Qingyi bertindak, dia terlihat sangat imut di mata Qin Ming. Jika kamu setuju menjadi pacarku, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan terus memelukmu seperti ini seumur hidupku. Keluar dari sini, dasar berandal. Gu Qingyi biasanya sibuk dengan pekerjaan dan jarang berolahraga. Dia tidak berbeda dengan wanita mungil yang lembut. Seberapa kuat dia? Dia sudah lelah setelah perjuangan sebelumnya. Keringat membasahi dahinya. Dia sangat marah sehingga dia hanya bisa menyelamatkan Huo Nanling. Ling Ling, apa yang kamu lihat? Tolong aku. Melihat Gu Qingyi benar-benar kesal luar biasa, Huo Nanling tidak dapat menahan diri untuk tidak maju dan mengatakan sesuatu, jadi dia melangkah maju dan menasihati, Kakak Qin, lepaskan tanganmu. Tidak ada gunanya melakukan ini. Itu akan membuat kakakku semakin membencimu. Suara cinta setajam kebencian. Mungkin dia membenciku sampai ekstrim lalu mulai menyukaiku. Kata Qin Ming sambil menyeringai. Teori sesat macam apa ini? Huo Nanling memutar matanya. Cepat lepaskan. Kakakku hampir menangis.
Gu Qingyi tidak bisa melepaskan diri dan menggigit giginya dengan keras hingga terasa sakit, tetapi Qin Ming tetap tidak mau melepaskannya. Dia merasa telah dianiaya oleh gangster seperti itu dan matanya merah. Namun, sifatnya yang keras kepala membuatnya menahan tangis. Qin Ming merasa waktunya sudah tepat. Dia tidak tega membuat Gu Qingyi menangis, jadi dia melepaskannya. Gu Qingyi akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya, mengayunkan lengannya, dan menamparnya dengan keras. Ketika seorang wanita dilecehkan, menamparkan wajahnya adalah metode yang paling umum digunakan. Qin Ming bersiap dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk meraih pergelangan tangan Gu Qingyi, dan menempelkan tangan yang cantik dan lembut itu ke hidungnya dan menciumnya. Baunya harum sekali. Sepadan jika aku ditampar dengan tangan seperti ini. Keluar dari sini, keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Gu Qingyi menarik lengannya dan menginjak Qin Ming dengan keras. Karena takut akan terjerat oleh Qin Ming lagi, dia berbalik dan naik ke atas dengan marah. Ling Ling, usir dia. Jangan pernah biarkan dia masuk ke rumahku lagi. Kalau aku melihatnya lagi, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Siapakah yang telah saya sakiti? Huo Nanling menghela napas tak berdaya dan berkata kepada Qin Ming, Saudara Qin, tolong jangan datang 2 hari ini. Tunggu sampai saudari Gu tenang. Baiklah, aku pergi dulu. Apa kau tidak mau mengantarku? Kata Qin Ming sambil berkedip. Melihat kedipan mata Qin Ming, Huo Nanling tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan padanya, jadi dia mengangguk dan mengantar Qin Ming keluar. Sambil berjalan keluar, Qin Ming berkata sambil setengah tersenyum, apakah menurutmu perbuatanku hari ini keterlaluan dan hanya seorang berandalan? Kau tahu dengan jelas bahwa kakakku tersihir dan membenci laki-laki, termasuk kau, tetapi kau masih saja memprovokasinya. Kurasa kau tidak hanya menjadi berandalan, kan? Huo Nanling sudah menyadari bahwa perilaku Qin Ming hari ini tidak normal dan dia pasti punya tujuan tertentu. Kamu tidak bodoh. Ketika seorang wanita mengalami ketidakadilan yang besar, kepada siapa dia akan berbicara? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Sahabat baikku atau pacarku? Huo Nanling sepertinya teringat sesuatu setelah mengatakan ini. Matanya berbinar dan dia berkata, maksudmu, kakakku akan pergi ke Qiqinyun untuk bicara. Qin Ming mengangguk, itulah tujuanku. Daripada menunggu dengan bodoh, lebih baik aku mencari cara untuk menemukan Qiqinyun. Jadi aku hanya bisa bertahan dan berpura-pura untuk membuat Qingyi marah. Lalu aku akan membiarkan Qingyi pergi mencari Qiqinyun, dan kita akan mengikuti petunjuk di belakangnya. Jadi itu hanya akting. Kupikir kau benar-benar menyukai kakakku selama lebih dari 10 tahun. Huo Nanling cemberut. Kenapa kamu tidak mengerti maksudnya saat mendengar pertanyaan itu? Aku sudah berpikir keras selama beberapa hari sebelum menemukan solusi ini, tetapi kamu bahkan tidak memujiku sedikitpun. Sebaliknya, kamu masih memikirkan ketertarikanku pada Qingyi. Qin Ming berkata dengan tidak puas. Saudara Qin, Anda pintar dan cakap. Jika saya pasti tidak akan bisa memikirkan cara yang begitu baik untuk membuat wanita kuat seperti saudari Gu menangis. Huo Nanling berkata dengan suara pelan. Apakah kamu memujiku atau menghinaku? Qin Ming memutar matanya. Jika ada cara yang lebih baik, dia tidak akan membuat Gu Qingyi marah. Dia benar-benar terpaksa melakukannya. Tentu saja aku memujimu karena telah menemukan ide yang buruk. Huo Nanling berkata sambil tersenyum, kamu belum memberitahuku apakah kata-kata yang kamu akui kepada suster Gu itu benar atau salah. Jangan bergosip seperti itu. Benar atau tidak itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengatakan ini untuk Qingyi. Qin Ming berkata bahwa dia jatuh cinta pada Gu Qingyi ketika dia tinggal di rumah Gu saat masih kecil, tetapi dia masih terlalu muda saat itu dan tidak berani mengungkapkan perasaannya, jadi perasaan ini telah terpendam dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun. Baru pada tahun ini ketika dia bertemu lagi dengan Gu Qingyi, perasaan indah yang telah dikubur Qin Ming dalam-dalam di hatinya meledak lagi, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Gu Qingyi secara langsung. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu benar-benar menyukai kakakku selama lebih dari 10 tahun? Cepat beritahu aku. Huo Nanling terus bertanya. Sudah kubilang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah, berhenti bercanda dan langsung ke intinya. Qin Ming menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius, dalam beberapa hari ke depan, awasi Qingyi 24 jam sehari. Jika kamu mendapati dia membuat janji dengan Qiqinyun, segera beritahu aku. Ini pekerjaan yang berat. Jika kamu ingin aku melakukannya, kamu dapat memberitahuku apakah kata-kata yang kamu akui kepada suster Gu itu benar atau salah, jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Huo Nanling mengancam tanpa rasa takut. Benar, semua kata-kata itu benar. Ayolah, aku tidak mengaku padamu, tetapi kau bersikeras bertanya padaku. Qin Ming memutar matanya dan berkata dengan serius, ingat apa yang aku perintahkan padamu. Kau harus mengawasinya dengan saksama dan jangan mengabaikannya. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugas itu. Huo Nanling menepuk dadanya dan berjanji. Gu Qingyi sangat marah sampai-sampai dia tidak sempat sarapan. Sepanjang perjalanan ke perusahaan, wajahnya tampak tegas, seperti dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Biasanya, Huo Nanling akan menjemput dan mengantar Gu Qingyi pulang kerja, dan hari ini tidak terkecuali. Dalam perjalanan, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Gu Qingyi karena takut membawa nasib buruk. Dia menduga bahwa seseorang akan bernasib buruk hari ini.
Dia tidak tahu pria malang mana yang akan menjadi sasaran tinju Gu Qingyi. Mobil berhenti di tempat parkir bawah tanah. Huo Nanling dan Gu Qingyi keluar dari mobil satu persatu. Sebelum mereka melangkah beberapa langkah, mereka mendengar seseorang memanggil mereka. Qingyi, tolong tinggallah. Seorang pria tampan berjas rapi keluar dari mobil mewah berwarna hitam. Pria ini adalah Qiao Puze. Dia melangkah maju beberapa langkah untuk menghalangi jalan Gu Qingyi dan berkata dengan sopan, Qingyi, aku sangat merindukanmu sejak terakhir kali kita bertemu di kapal pesiar mewah Neptune. Sayangnya, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa pergi untuk mengunjungimu. Mohon maafkan aku. Silakan panggil aku dengan nama lengkapku, atau Tuan Gu. Kata Gu Qingyi dingin dengan wajah dingin. Qiao Puze tercekat oleh kata-kata ini. Dia tersenyum canggung dan berkata, Nona Gu, jangan marah. Kita sekarang sudah saling kenal. Memanggilmu dengan namamu membuatku tampak lebih ramah. Kamu sedang bicara dengan siapa? Kalau tidak ada urusan, silakan minggir. Kalau urusan resmi, silakan hubungi sekretarisku untuk membuat janji. Aku tidak punya waktu sekarang, kata Gu Qingyi tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Qiao Puze ditolak. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Dia memiliki status dan kedudukan. Bahkan pejabat pemerintah harus memberinya sedikit muka. Dia tidak menyangka Gu Qingyi tidak akan memberinya muka sama sekali. Dia kesal, tetapi dia tidak bisa marah saat itu juga. Nona Gu, saya hanya akan menyampaikan beberapa patah kata. Saya berjanji tidak akan menyita banyak waktu Anda. Qiao Puze harus bersikap sopan dan berkata, besok malam adalah hari ulang tahunku. Aku berencana untuk mengadakan pesta besar. Aku secara pribadi mengundangmu untuk menunjukkan ketulusanku. Nona Gu, mohon hadirlah. Ini undangannya. Sambil berbicara, Qiao Puze mengeluarkan sebuah undangan yang panjang dan indah dari tangannya, lalu menyerahkannya dengan sopan menggunakan kedua tangannya. Menurutnya, karena dia sendiri yang menyampaikan undangannya dan begitu sopan, bahkan jika Gu Qingyi tidak ingin pergi, dia harus menerima undangannya. Aku tidak tertarik dan tidak punya waktu. Gu Qingyi masih memasang wajah tegas. Dia berkata dengan dingin, berjalan mengitari Qiao Puze dan menuju lift. Huo Nanling mengerutkan bibirnya dan tersenyum diam-diam, dan orang malang pertama pun lahir. Bersambung.